Hai, selamat datang di Akalogi. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kembali kita akan belajar matematika, kita akan bahas mengenai geometri datar. Kita langsung mulai aja, soal yang pertama. Diambil dari SBMPTN Matipa tahun 2017, ini kebetulan soal yang saya kerjain pas 2017 lalu. Oke, kita coba lihat aja. Diketahui suatu lingkaran kecil dengan radius 3 akar 2 melalui pusat suatu lingkaran besar yang memiliki radius 6. Nah, jadi ini radiusnya. Ini di sini juga radiusnya kira-kira ya. Oke, jadi yang kecilnya itu melalui pusat dari si lingkaran yang besar. Kemudian ruas garis yang menghubungkan dua titik potong merupakan diameter pada lingkaran kecil. Jadi kalau kita hubungkan, ini jadi diameternya. Nah, pertanyaan adalah luas irisan dari kedua lingkaran tersebut. Oke, jadi yang di dalam sini ya teman-teman, luasnya. Nah, kita bisa bagi dua daerah. Yang pertama itu bagian yang sebelah sini. Ini merupakan setengah lingkaran yang kecil gitu. Jadi luas yang pertama yang bisa kita hitung adalah setengah dari luas lingkaran yang kecil. Oke. Kemudian luas yang kedua itu yang sisanya ini. Nah, luas yang kedua itu sebenarnya apa? Luas yang kedua itu sebenarnya membentuk suatu yang dinamakan tembereng kalau di matematika. Ini sama dengan luas dari tembereng. Ya, mungkin ini materi SMP ya. Luas tembereng ini adalah luas dari juring dikurangi luas dari segitiga. Nah, luas juringnya itu yang mana? Ini kalau kita tarik dari sini ke sini. Nah, ini akan tegak lurus. Kenapa dia tegak lurus? Karena sudut kelilingnya itu menghadap sudut pusat yang berbentuk diameter, yang sebesarnya adalah 180 derajat. Berarti sudut kelilingnya adalah setengah dari 180 derajat atau 90 derajat. Makanya di sini tegak lurus. Yang berarti karena dia sudut pusat yang di sini adalah 90 derajat, ini sama aja seperempat dari lingkaran besar. Oke, dikurangi yang segitiga ini, kebetulan jari-jarinya pakai jari-jari lingkaran yang besar. Jadi kita bisa sebut setengah dikali R kuadrat, R besar gitu. Nah, kita tinggal hitung aja kedua bagian ini. Ya, untuk yang pertama, L1 itu sama dengan setengah dikali pi R kuadrat, R kecil gitu ya. Berarti sama dengan setengah dikali pi, yang ini jari-jari yang kecilnya itu adalah 3 akar 2. Berarti kalau dikuadratin 9 dikali 2. Coret, coret, sama dengan 9 pi. Ini untuk luas yang pertamanya, yang setengah lingkaran kecil. Kemudian untuk luas yang keduanya, seperempat luas lingkaran besar dikurangi setengah R besar kuadrat. Oke, seperempat dikali pi, R-nya itu 6, berarti kalau dikuadratin jadi 36, dikurangi setengah dikali R kuadrat. R-nya itu R besar, berarti 6 juga, tapi 6 kuadrat ini. Hasilnya adalah, ini coret 9, berarti jadi 9pi dikurangi, ini 36 dibagi 2, 18. Nah, ini tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah 18pi dikurangi 18. Sehingga jawabannya ada di option yang D. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Diketahui persegi dengan panjang sisi 12 dan setengah lingkaran dengan diameter pada alasnya, seperti pada gambar di samping ini. Kemudian garis CE menyinggung lingkaran di titik F. Berarti kita anggap aja ini F-nya di sini, yang di titik singgungnya. Nah, maka yang ditanya panjang dari CE. Oke. Nah, untuk ngerjain soal ini, kita perlu ingat ada konsep dari garis singgung luar pada lingkaran. Jadi kalau dulu pas SMP, mungkin pernah ingat yang ada kayak gini. Kalau ada lingkaran, terus ini titik pusat, terus ada titik yang di luar lingkarannya. Kalau kita tarik garis singgung luar, seperti ini, akibatnya dia akan tegak lurus ya, pada titik singgungnya ini. Ini juga akan tegak lurus. Nah, artinya apa? Ini karena panjang jari-jarinya sama, serta panjang yang jaraknya ini, kita sebut saja P-nya ini sama, karena berimpit, otomatis panjang dari garis singgungnya itu akan sama. Nah, coba deh kalau kita tarik F-nya itu ke sini, sebut saja ini O.
nanti di sini akan tegak lurus dan sini juga akan tegak lurus. Nah, kita coba bikin mirip. Kalau dari O kita tarik ke C atau dari C kita tarik ke O. Nah, jadi kita bisa tahu kalau di sininya itu adalah 12 juga panjang dari CF. Nah, karena O-nya ini adalah titik tengah atau pusat dari lingkaran atau setengah lingkaran ini, dan diameternya itu 12, maka di sini 6 dan di sini juga 6. Oke. Nah, lalu kalau sekarang kita tarik dari E ke O, artinya apa? Di sini juga akan nilainya 6. Gitu. Nah, berarti kita akan dapat AE ini sama dengan panjang dari EF. Nah, cuma kita kan nggak tahu ya panjangnya berapa. Jadi kita bisa misalin di sini X dan di sini X. Nah, otomatis karena panjang sisi perseginya itu 12 dan panjang AE-nya ini adalah X, maka panjang dari DE-nya ini adalah 12 dikurangi X. Gitu. Nah, jadi kita bisa fokus hanya pada segitiga CED. Nah, segitiga CED-nya ini ada hubungan Pitagoras, yaitu CE kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah CD kuadrat. Yang berarti CE kuadrat itu adalah 12 plus X kuadrat dari sini. 12 ditambah X yang warna biru. Sama dengan DE-nya itu adalah 12 min X kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, kita bisa coba bongkar. Jadinya 144 ditambah 24X ditambah X kuadrat sama dengan 144 min 24X plus X kuadrat ditambah 144. Nah, teman-teman bisa lihat ada beberapa yang bisa kita coret. X kuadratnya bisa kita coret, 144-nya juga bisa. Nah, kemudian karena di sini min 24X, bisa kita pindah ruas ke sebelah kiri, otomatis jadinya dijumlah, gitu kan. 24 ditambah 24. Hasilnya adalah 48X sama dengan sisanya, 144. Yang berarti X-nya sama dengan 3. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah CE. CE ini akan sama dengan CF ditambah X yang tadi kita dapatkan. Yaitu 12 ditambah 3 sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Kali ini diberikan suatu gambar. Pada segitiga siku-siku sama kaki ABC, sisi AB dan BC masing-masing terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu ada titik K dan L yang membagi sisi AB, dan ada titik M dan N yang membagi sisi BC. Terus dikasih tahu kalau luas ABC ini totalnya adalah X cm persegi. Maka luas segitiga KMN. Nah, luas segitiga KMN itu ini ya, yang tengah. Nah, kira-kira gimana cara ngerjainnya? Nah, tadi dikasih tahu kalau si AB sama BC ini terbagi menjadi 3 bagian yang sama. Artinya, AK sama dengan KL, sama dengan LB, sama dengan BM, sama dengan MN, dan sama dengan NC. Ya, jadi kita bisa anggap aja ini sebagai variabel lain, misalnya Y deh, boleh dipakai. Gitu. Nah, berarti pada segitiga ini berlaku hubungan, karena tadi luasnya itu X, X sama dengan setengah dikali alasnya 3Y dikali 3Y juga tingginya. Nah, berarti kita akan dapat hubungan X sama dengan 9Y kuadrat per 2 atau Y kuadrat sama dengan 2 per 9X. Gitu. Nah, terus teman-teman lihat, ini gimana ya cara menghitung luas dari segitiga KMN? Nah, ingat kalau ngitung segitiga itu kan berarti setengah dikali alas kali tinggi. Nah, meskipun ini terlihat di gambar tumpul, kita tetap bisa pakai konsep itu. Nah, teman-teman coba lihat, sisi MN, ini kan kalau dipanjangin sebenarnya ke sini ya. Nanti dia itu tetap akan tegak lurus dengan BK atau KB di sini. Jadi untuk menghitung dengan setengah kali alas kali tinggi, itu bisa dengan setengah dikali MN dikali BK. Gitu. Jadi tetap bisa dicari. Nah, MN-nya itu adalah Y, berarti setengah dikali Y, BK-nya itu adalah 2Y. Berarti kita bisa coret-coret.
dapatnya adalah Y kuadrat. Nah, tadi Y kuadrat sudah kita temukan ya. Nah, jadi untuk nomor 3 ini jawabannya adalah 2X per 9. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Kali ini diambil dari Mat IPA Utul UGM 2018. Nah, diketahui segitiga ABC dengan panjang BC sama dengan 2 akar 3 dan dan besar sudut BAC adalah 60 derajat. Jika panjang AC ditambah panjang AB sama dengan 6, maka selisih antara panjang AC dan AB adalah berapa? Jadi di geometri biasanya maksudnya ada mutlak BC itu artinya panjang sisi BC, sedangkan kalau ada mutlak yang seperti ini, dia nanyanya itu selisih maksudnya. Ya, karena kita mungkin belum tahu siapa yang lebih besar di antara AB sama AC. Oke, kita mungkin bisa coba gambar dulu. Ya, gambarnya nggak usah bagus-bagus banget, nggak apa-apa. Yang penting terlihat ini segitiga ABC. BAC berarti di sini 60 derajat. Oke, dan panjang BC yang di sini adalah 2 akar 3. Nah, kemudian dia ngasih tahu ya, kalau panjang AC ditambah panjang AB itu 6. Nah, gimana cara ngerjainnya? Jadi setelah kita gambar segitiga ABC-nya, kita bisa mencari atau memanfaatkan hubungan AC tambah AB ini dengan aturan kosinus. Nah, aturan kosinusnya itu gimana? Kalau pada segitiga ini, berarti BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, gitu, min 2 AB dikali AC cos A. Nah, kita mau coba manfaatin hubungan ini dulu. Nah, BC kuadratnya sudah ada. Itu berarti kalau dikuadratin 12. Oke. Terus AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita diemin dulu, nggak apa-apa. Min. Ini. 2 AB dikali AC. Nah, cos A. Cos A-nya ini adalah cos 60. Cos 60 itu sama dengan setengah. Jadi kita bisa coret. Oke, kemudian ini kita ada yang kita punya itu adalah AB ditambah AC sama dengan 6. Nah, ini saya coba tulis yang nggak pakai mutlaknya aja, cuma maksudnya itu kan panjang gitu. Jadi gimana cara dapetin AB kuadrat tambah AC kuadratnya? Itu bisa dari sini. Ini sama aja AB plus AC kuadrat min 2AB dikali AC. Nah, dia kan awalnya udah ada min AB AC. Oke, berarti ini kita bisa coba substitusi, gitu. Nah, berarti dapatnya 12 sama dengan 36 min 3 AB dikali AC. Yang berarti kalau kita pindah ruas gitu, 3AB dikali AC itu sama dengan 24. AB dikali AC-nya ini sama dengan 8. Gitu. Nah, sekarang kita coba manfaatin yang tadi nih. Dia kan nanya, AC min AB gitu ya. Oke, sama lah. Selisih ya ini ya. Nah, ini dapatnya bisa dari akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat min 2AB AC. Gitu. Nah, jadi kita bisa manfaatin lagi kayak tadi. Ya, AB kuadrat tambah AC kuadratnya bisa kita bikin kayak tadi. Berarti AB plus AC kuadrat min 2AB AC. Ya. Nah, dikurangin lagi, masih ada soalnya. Ya. Nah, yang tadi udah ada AB tambah AC-nya itu 6, berarti kalau dikuadratin jadi 6 kuadrat min, ini min 2, ketemu min 2, jadinya min 4. Nah, AB AC-nya barusan kita cari, dapatnya 8. Oke, jadi sama dengan 36 min 32. Jadinya akar 4 yang sama dengan 2. Kita ambil jawabannya yang D.
Ya, soal terakhir di pembahasan kita hari ini diambil dari Matdes Simak UI tahun 2017. Saya coba gambar dulu persegi ABCD-nya. Ya, soal terakhir di pembahasan kita hari ini diambil dari Matdes Simak UI tahun 2017. Pada persegi ABCD, ini kita coba gambar aja langsung perseginya. Seperti ini. A, B, C, D. Ya, jadi kita coba taruh E-nya itu di AD. Ini ada F ya. Kita coba tarik. Atau kita bisa pakai ini. Kemudian dari sini juga tarik lagi. Ya. Jadi dia bilang BFE ini adalah segitiga sama sisi. Ya, berarti kira-kira seperti itu aja. Perbandingan luas ABE AB dengan luas BEF. Oke, kita bisa coba cari satu-satu dulu. Yang pertama, luas BEF dulu nih. Ya, luas BF ini karena segitiga sama kaki, sama sisi, teman-teman bisa pakai rumus ini. Perempat S kuadrat akar 3. Nah, sisi yang dimaksud ini terserah teman-teman mau bilangnya apa. Nah, kemudian untuk luas ABE gitu, ABE ya berarti segitiga yang ini ya. Nah, oke, berarti kita coba misal-misalin aja dulu panjang sisinya. Misalkan yang di sini adalah A, di sini juga pasti A. Kenapa? Karena mereka sisinya sama nih. Kemudian misalkan ini panjang rusuknya adalah P gitu, maka di sini adalah P min A. Kemudian di sini adalah P juga, ini adalah P min A. Ya, selanjutnya kita mau coba manfaatin hubungan antara ini. BE kan sama dengan BF, teman-teman. Cuma nyarinya itu bisa pakai dua cara. Kalau dari yang sebelah sini, BE itu bisa didapat dari A kuadrat ditambah A kuadrat. Atau lebih tepatnya BE kuadrat sama dengan BF kuadrat aja deh. Gitu kan. Nah, kalau BF kuadrat itu bisa kebalik ya. Berarti yang ini BF, ini adalah BE. Ya. Kalau BE kuadratnya itu bisa dicari dari P kuadrat ditambah P min A kuadrat. Gitu. Nanti kita mau tahu hubungan apa yang terbentuk. Yang di kiri 2A kuadrat, yang di kanan P kuadrat ditambah P kuadrat min 2AP ditambah A kuadrat. Nah, ini ada 2A kuadrat, ini ada A kuadrat. Bisa kita hilangkan satu. Coret. Nah, berarti kita akan dapat 2P kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AP. Oke, karena di sini P-nya nggak mungkin 0, kita boleh eliminasi. Seperti itu. Oke, jadi kita udah dapat hubungan seperti ini. Kemudian untuk yang luas ABE tadi, ini bisa dilihat dari setengah dikali P dikali P min A. Nah, ini kalau kita kaliin, jadinya setengah dikali P kuadrat min AP. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini, caranya kita coba pindahin dulu aja. 2P kuadrat min 2AP sama dengan A kuadrat. Berarti kita dapatnya apa nih? 2-nya kita bisa bagi. Jadinya kita punya P kuadrat min AP sama dengan A kuadrat per 2. Jadi kita bisa langsung masukin ke situ. Setengah dikali A kuadrat per 2. Sama dengan A kuadrat per 4. Nah, berarti kita udah mau kelar nih. Sekarang kita bisa cari luas BF. Kita tarik ke bawah. Ya, tadi kan rumusnya seperempat S kuadrat akar 3. Nah, yang dimaksud S-nya itu kita bisa pakai ini aja nih. Gitu. Berarti sama dengan seperempat dikali BE kuadrat akar 3. Di mana tadi BF maksudnya. BF-nya ini kita bisa pakai 2A kuadrat.
Berarti 1/4 dikali 2A kuadrat akar 3. Sama dengan setengah A kuadrat akar 3. Nah, sekarang kita bisa langsung bandingin. Luas ABE dibagi luas BEF. Ya, jadi kita bisa langsung substitusi aja. Berarti yang di atas adalah A kuadrat per 4 dibagi sama A kuadrat akar 3 per 2. Nah, kita bisa, karena ini pembagian pecahan, berarti kita bisa naikin yang bawahnya. Ini jadinya A kuadrat dibagi 4 dikali 2 per A kuadrat akar 3. Nah, kita bisa coret. Terus ini juga coret sama 4-nya, berarti 1/2 akar 3. Nah, kalau mau dirasionalin boleh. Jadinya akar 3 per 6. Nah, ini nggak ada jawabannya ya. Memang sudah dikonfirmasi juga, ini tidak ada jawabannya. Tapi caranya seperti ini. Ya. Oke, Sobat Akad di Rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.